Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah pada kali ini atas izin kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan di majelis sinyal Islam Indonesia, dan pertemuan ini kita akan membahas materi fikih, yaitu asbabus sujudis sahwi. Paslun, asbabus sujudis sahwi arba'atun. Sebab-sebab sujud sahwi itu ada 4. Al-awwalu tarku ba'din min ab'adis salat. Yang pertama, meninggalkan sebagian sunat ab'ad salat, atau meninggalkan sunat ab'ad salat. Au ba'dil ba'di, atau meninggalkan sebagian daripada sunat ab'ad salat. Asani, adapun yang kedua, fi'lu ma yabtulu amduhu wala yabtulu sahwuhu. Mengerjakan perkara yang batal ketika disengajanya dan tidak batal ketika lupa. Idza fa'alahu nasyan, jika dia mengerjakannya dalam keadaan lupa. Asalis, adapun yang ketiga, naqlu ruknin qauliyin, meninggalkan rukun qauli, memindahkan rukun qauli ila ghairi mahallihi, pada selain tempatnya. Arabi, yang keempat, iqa'u ruknin fi'liyin, menjatuhkan rukun fi'li ma'a ihtimali ziyadah, beserta pantasnya tambahan. Ada 4 yang menjadikan kita disunnahkan sujud sahwi. Ini pendapat di kalangan Syafi'iyah. Karena kalau lihat hadisnya, ya, itu ikhtilaf. Ya, di dalam hadisnya adanya sujud sahwi ketika kita lupa terhadap bilangan rakaat. Ini teh 3 atau 4. Kalau 3 takut sudah 4. Kalau 4 takut masih 3. Nah, ketika kita lupa bilangan rakaat, kemudian kita ambil mana yang yakin, wah yakin sama 4, udah berarti sudah 4. Maka di akhirnya nanti harus sujud sahwi. Atau saya yakin 3 lah, udah 3 saja, berarti ambil 3, tambah lagi 1 rakaat untuk rakaat yang keempatnya. Kalau sholatnya sholat rubaiyah, sholat yang bangsa 4. Nah, di hadisnya hanya itu yang mengharuskan sujud sahwi. Tetapi dalam sholat, ini pandangan Imam Syafi'i, di dalam sholat itu ada sunnah yang mempunyai kedudukan tinggi. Itu disebut sunnah ab'ad. Ya, ada sunnah yang mempunyai kedudukan tinggi yang disebut sunnah ab'ad. Sehingga sunnah tersebut dan kasus-kasus yang lain nanti kalau ditinggalkan itu wajib sunnah ditambah dengan mengerjakan sujud sahwi. Jadi sunnah ditambah dengan mengerjakan sujud sahwi. Pertanyaannya, di mana letaknya sujud sahwi? Letaknya sujud sahwi adalah di rakaat terakhir setelah tahiyat sebelum salam. Jadi letaknya sujud sahwi di rakaat terakhir setelah tahiyat sebelum salam, baru sujud sahwi. 2 kali sujud. Kasujud di sholat, seperti sujud di dalam sholat. Setelah sujud sahwi baru salam.
Ada ulama berpendapat di kalangan Malikiyah, ya, sujud sahwi itu ada yang berpendapat adalah ba'da salam. Setelah salam baru sujud sahwi. Ya, tapi tetap Imam Syafi'i berpendapat sujud sahwi ba'da tahiyat qabla salam. Nah, yang menjadikan sebab sujud sahwi ini adalah kita bahas fikih berdasarkan pemahaman Syafi'iyah. Yang menjadikan sebab sujud sahwi ada 4. Yang pertama, tarku ba'din min ab'adis salat. Meninggalkan sunat daripada sunat-sunat ab'ad salat. Itu sunnah ditambah dengan sujud sahwi. Mana kunut dalam pendapat Imam Syafi'i itu hukumnya adalah sunat ab'ad. Sehingga kalau tidak kunut itu sunnah ditambah dengan sujud sahwi. Kunut subuh, kunut nazilah pun sama, termasuk sunnah ab'ad. Kunut nazilah, ya, kunut witir di bulan Ramadan, ya, di setengah Ramadan terakhir itu adalah posisinya sujud sunat ab'ad. Kunut nazilah sunat ab'ad. Apa sih kunut nazilah? Kunut jika terjadi musibah yang luar biasa. Seperti sekarang, Covid di mana-mana. Covid itu sekarang bukan cuma lagi tontonan yang ada di negara lain, di provinsi lain, tapi mungkin di sekitar kita, Covid. Maka dianjurkan, disunnahkan setiap kali sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, untuk melaksanakan sunat kunut nazilah, minta perlindungan kepada Allah supaya diangkat wabah penyakit ini dan kita dijauhkan dari penyakit seperti itu. Ini sujud sahwi, ya, penyebabnya adalah tidak melaksanakan sunat ab'ad. Di antaranya tadi kunut subuh atau tahiyat awal. Au ba'dil ba'di, atau meninggalkan sebagian daripada sunat ab'ad. Jadi tadi mah meninggalkan keseluruhan sunat ab'ad, tidak kunut subuh, tidak tahiyat awal, atau meninggalkan sebagiannya. Kunut subuh tidak tamat. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Allah langsung ruku. Kunut subuhnya belum tamat. Nah, itu apa? Sunnah sujud sahwi. Atau tahiyat awal tidak tamat. Kan tahiyat awal itu sampai Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tidak ke sahabatnya, ya. Kalau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad itu dalam tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal hanya sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, langsung berdiri. Tahiyat awal tidak tamat. Bagaimana tahiyat tamat? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tidak tamat. Maka nanti sunnah ditambah dengan sujud sahwi. Asani fi'lu ma yabtulu amduhu wa la yabtulu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Yang kedua, wajib sunnah ditambah dengan sujud sahwi adalah jika mengerjakan perkara yang apabila dikerjakan secara sengaja batal sholatnya, tetapi jika dikerjakan perkara tersebut dengan tidak disengaja, tidak batal sholatnya, lupa. Seperti apa? Seperti lagi sholat ngomong, yang omongan tersebut bukan bacaan dalam sholat. Mungkin sebelum sholat ngelamun. Banyak yang nagih-nagih hutang, mohon maaf nih.
banyak yang nagih hutang. Sebelum sholat punya lamunan, banyak pikiran, banyak nagih hutang, sehingga bahasa tersebut kebawa dalam sholat. Lisan lagi baca Fatihah, atau lisan kita lagi dengerin imam, ya, telinga kita lagi dengerin imam, tetapi pikiran kita sedang mikirkan dikejar-kejar hutang. Pokoknya kalau punya uang 1 miliar mah langsung saya bayar hutangnya. Padahal lagi sholat. Kok lagi sholat malah ngomong. Saking banyak pusingnya, banyak yang nagih hutang, sehingga dia ngelamun menghayal, pokoknya kalau punya uang 1 miliar, saya akan lunasi hutang-hutang saya. Tidak sadar itu dalam sholat, dia ngomong, pokoknya nanti kalau saya punya uang 1 M, saya akan bayar hutang-hutang saya. Baru dia ingat sadar, kok ngomong kasar dalam sholat? Maka kalau ngomong tersebut, ya, ngomong omongan tersebut dalam sholat dengan unsur disengaja, otomatis langsung batal sholatnya. Tetapi kalau omongan tersebut, kalau punya uang 1 miliar akan saya bayar hutang semuanya, tidak dengan disengaja, lupa, saking penuh lamunan, lupa, maka tidak batal sholatnya, tapi sunnah ditambah dengan sujud sahwi. Kenapa ya sunnah ditambah dengan sujud sahwi? Harusnya kan sholat itu mendekatkan diri kepada Allah. Ini malah ngelamun hutang. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi. Memindahkan rukun qauli kepada bukan tempatnya. Contoh mana? Al-Fatihah rukun qauli ada dalam posisi ketika kita berdiri. Baca Fatihah sedang tahiyat. Begitu tahiyat, harusnya tahiyat awal atau tahiyat akhir, ini nggak tahu pikirannya kemana nih, nggak tahu pikirannya kemana. Yang jelas berarti bukti sholat tidak konsentrasi, bukti sholat tidak khusyuk. Lagi tahiyat, ya, tahiyat tangannya gini, cuman dia baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kok baca Fatihah kan salah tahiyat, tangannya ngacung gini. Tapi kalau malah baca Fatihah, ya, harusnya baca tahiyat, ini malah baca Fatihah, maka itu naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallih. Memindahkan rukun qauli yang harusnya Fatihah dibaca ketika berdiri, ini Fatihah dibaca ketika tahiyat, posisinya duduk, maka itu pun sunat sujud sahwi. Kenapa? Bukti. Berarti memindahkan rukun qauli pada bukan tempatnya, bukti sholat kita tidak khusyuk, bukti sholat kita tidak konsentrasi lahir dan batin. Untuk menambah kekurangan tersebut, tambah dengan sujud sahwi. Jadi, fungsi daripada sujud sahwi adalah untuk menambah kekurangan-kekurangan dalam sholat, supaya sholat utuh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada cacat apapun, kekurangan apapun. Yang keempat adalah iqa'u ruknin fi'liyin mahtimali ziyadah, menambahkan, menjatuhkan rukun fi'li dan dimungkinkan ada ziyadah. Rukun fi'li itu apa sih? Rukun fi'li itu gerakan kita. Ya, ruku, sujud, ya, ruku, sujud. Harusnya ruku itu kan kasab hatin wahidatin, seperti papan yang lurus. Ini mungkin kita sujud rukunya nengadah gini, atau terlalu bongkok dan lain sebagainya lah. Sujudnya juga kurang bagus. Atau kemungkinan besar ada ihtimalu ziyadah, ada kemungkinan sujud 3 kali. Ada kemungkinan sujud 3 kali. Perasaan tadi sujud, kok udah sujud lagi ya? Oh, sujud saya 3 kali. Nah, atau kemungkinan sujudnya sujud 3 kali tambah, ya, seperti itu menambah rukun fi'li, ya, tapi ihtimal ziyadah itu bukan disengaja, lupa, maka itu pun disunnahkan sujud sahwi. Kenapa? Ihtimalu ziyadah fi ruknil fi'li, kemungkinan
menambah rukun fi'li dalam sholat itu kemungkinan besar karena tidak fokusnya kita dalam sholat, sehingga perasaan belum sujud lagi dan lain sebagainya. Atau mohon maaf, atau sholat berjamaah karena kondisinya ngelamun, imam sedang baca tahiyat, agak keras baca tahiyat imam. Kata imam tuh, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala. Itu apa namanya? Bacaan imam. Pikiran kita sedang kalut, kedengaran oleh kita bukan assalamu alayka, tapi assalamu alaikum warahmatullah. Kita udah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kok orang lain belum salam? Ini bukan salam, tapi imam sedang assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Makmum ngelamun. Begitu dia sadar, kedengaran, katanya imam udah salam, assalamualaikum, itu ziyadatul ruknin. Maka itu pun tidak batal sholatnya, tetapi lanjutkan lagi sholat. Nanti sebelum salam dia sunnah sujud sahwi. Kenapa? Menambal dari perkara tersebut. Allah ya Rahman ya Rahim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan yang amal ibadah kita, salat kita diterima oleh Allah menjadi salat yang makbul mabrur indallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.